Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sehat semua? Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Waduh, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi di mata kuliah filsafat, betul ya? Di bab filsafat manusia yang presentasi hari ini adalah Ida itu ya, yang bertemakan manusia sebagai religius animal. Betul, Idoy? Ya, betul. Idoy sudah siap? Mau dipresentasikan oleh saya atau dipresentasikan sendiri? Tolong di-share screen oleh Akang, Kak. Oh, boleh. Siap. Sebentar ya. Wah, bagus sekali. Presentasi, share screen. Sebentar ya. Oh, share screen. Nah, ini ya. Share. Betul, yang ini Idoy? Ida Nurhaliza. Silahkan untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih, Kang. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan manusia sebagai religious animal. Next. Pada masa abad pertengahan, manusia dilihat sebagai makhluk ciptaan Tuhan seperti yang diajarkan kitab suci pada agama-agama. Dalam pandangan konsep The Great Chain of Being atau skala nature dari Thomas Aquinas, ini yaitu segala ciptaan menempati eksistensi posisinya masing-masing secara hierarkis dalam suatu tangga atau piramida. Dan Tuhan, Sang Pencipta, berada di puncak piramida sekaligus berada di luar piramida. Next. Lalu ada pengaruh Aristoteles, yaitu konsep religious animal mempengaruhi juga oleh metafisika. Metafisika Aristoteles. Filsafat Aristoteles mengajarkan tentang forma substansialis, yakni prinsip imaterial dari suatu benda materi. Menurut S, benda-benda itu mempunyai gerak atau diam dalam dirinya sendiri. Misalnya, pohon kecil tumbuh jadi besar karena kodratnya atau psaisis. Nah, pohon tetap tinggal untuk mempertahankan identitas sebagai pohon berkat psaisis itu, berkat kodrat itu. Jadi, menurut Aristoteles, api, udara, air, dan tanah juga mempunyai telos. Ya betul. Dengan demikian, setiap benda mencoba merealisasikan kodratnya dan mempunyai telos atau tujuan itu. Contohnya nih, api dan udara membumbung ke atas, air dan tanah bergerak ke bawah, atau secara terminologi skolastik, tiap-tiap anasir menuju ke tempat atau kodratnya, disebut dengan locus naturalis. Lalu ada yang ketiga, prinsip imaterial. Ini dalam pandangan agama sebagai uncaused cause atau tujuan terakhir, cause finalis, yaitu Sang Pencipta yang melatar belakangi munculnya konsep manusia sebagai religius. Nah, dari latar belakang seperti inilah
munculnya konsep manusia sebagai religious animal. Next. Ada beberapa pendapat dari filsuf lain, yaitu contohnya seperti Agustinus, yaitu mengemukakan tentang hakikat manusia adalah kesatuan sempurna dari dua substansi, yakni jiwa dan tubuh. Keduanya secara kategoris merupakan dua substansi yang berbeda. Tubuh merupakan objek berdimensi keluasan yang terdiri dari 4 elemen, sedangkan jiwa tidak memiliki dimensi spasial. Namun, jiwa lebih superior dari tubuh karena bersifat spiritual yang dapat memerintah tubuh. 4 hipotesis asal-usul jiwa manusia. Jiwa dikirim Allah untuk memerintah tubuh. Dan kedua, jiwa datang mendiami tubuh atas kemampuan sendiri. 3, tradusianisme, yaitu jiwa diturunkan dari jiwa Adam. Yang keempat, kreasionisme, yaitu Tuhan menciptakan jiwa baru untuk setiap tubuh. Next. Lalu ada juga pendapat dari filsuf Ibnu Rushd. Jadi, Ibnu Rushd mempertahankan pandangan tentang heliforminisme dari Aristoteles tentang kesatuan antara materi atau tubuh dan forma jiwa dengan ajaran Islam, yaitu di antaranya pun ada 5 kemampuan yang dimiliki jiwa, yakni nutritif, sensitif, imaginatif, apetitif, dan rasional. Lalu ada 2 jenis jiwa, yaitu jiwa individual, tidak kekal, dan jiwa ilahi, bersifat kekal. Next, Kang. Mengenai tentang skala natur. Skala natur itu adalah konsep tentang jagat raya atau kosmos yang sangat mempengaruhi pemikiran Barat saat Renaissance hingga awal abad 18. Dengan membawa konsep GCB yang berasal dari Plato dan Aristoteles, tapi pertama kali disistemasi oleh Plotinus, Neoplatonisme. Dalam buku The Republic, Plato menjelaskan ide kebaikan yang bersifat kekal, tak berubah, ineffable, sempurna, dan merupakan dambaan segala sesuatu. Sedangkan Aristoteles memperkenalkan definisi tentang kontinuitas dan menunjukkan sebagai skala eksistensi yang berjenjang. Next. Nah, ini 3 sifat jagat raya yang menggambarkan konsep GCB tadi, yaitu ada plenitude, kepenuhan, yang dimana menyatakan bahwa jagat raya ini dipenuhi keanekaragaman dari berbagai jenis makhluk. Lalu yang kedua ada prinsip continuity atau kesinambungan yang berarti bahwa jagat raya tersusun dari suatu seri tak terbatas dari berjenis-jenis makhluk dan setiap jenis memiliki paling kurang 1 unsur yang sama. Lalu yang ketiga ada prinsip gradation atau gradasi, menjelaskan bahwa jagat raya ini merupakan hierarki mulai dari bentuk paling rendah sampai yang paling sempurna, yakni ens perfectissimum atau Tuhan. Di samping ini ada gambar dari Grade of Change atau konsep jagat raya ini. Jadi makhluk-makhluk yang mengisi piramida hierarki alam ini tuh, yang pertama yang ada di luar itu berada di luar piramida, yang paling teratas itu Tuhan, yang kedua itu ada malaikat, yang ketiga itu ada manusia, yang keempat itu ada hewan, dan yang kelima itu ada tumbuhan, dan keenam yang paling bawah itu ada mineral. Next. Any question? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Silahkan.
Oke, sekarang bagian sesi pertanyaan. Oke, saya akan berikan, izinkan kembali ke saya, boleh Idoy? Ya, boleh. Silakan, Kang. Siap. Ada yang mau bertanya? Sekarang kita buat sesi pertanyaan. Saya akan bersama berikan 2 kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya mengenai materi yang sudah dibawakan oleh Idoy. Seperti itu. Boleh siapa? Ada Azhar, ada Windri, ada Kania, ada Zahra, ada Sinsin, dan saya sendiri. Belum ada. Boleh saya mengajukan pertanyaan? Ya, boleh. Oke. Mengenai GCB, Great Change of Being, atau rantai agung ciptaan. Ya. Mengenai rantai agung ciptaan ini, sudut pandang saya ini sangat berhubungan sekali ataupun sangat beririsan ataupun mirip dengan apa yang didasari dari ilmu yang ada di agama Islam. Tuhan atau Allah menciptakan malaikat, jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti itu. Nah, apa hubungannya antara GCB ini kalau kita bisa segabungkan dengan sudut pandang dari agama Islam? Terima kasih. Boleh, ada pertanyaan kedua dari Sinsin. Silakan Sinsin. Izin bertanya. Bisa itu nggak ke slide 5, Kang? Yang ini bukan? Iya. Oke, silakan Cincin. Kan di sini ada 5 kemampuan yang dimiliki jiwa, yakni nutritif, sensitif, imajinatif, apetitif, dan rasional. Nah, apa sih itu tuh nutritif tuh? Terima kasih. Iya, sama-sama Sinsin. Silakan Idoy, apa sudah mencatat atau ada yang bisa saya luruskan dari pertanyaannya? Atau sudah bisa dipahami pertanyaan dari saya ataupun dari Sinsin? Ya, sudah beri waktu saya 5 menit untuk menyiapkan jawabannya dan boleh ditutup presentasi slide-nya, Kang. Siap, terima kasih Idoy. Saya tutup ya, izin tutup stop share. Iya. Nah, bagaimana teman-teman presentasi dari Idoy sambil menunggu jawaban yang disiapkan oleh Idoy ya, kita berdiskusi sedikit bagaimana presentasi yang Idoy berikan, materinya bagaimana, cara berbicaranya bagaimana, sudah baik atau sudah masih belum atau bagaimana, silahkan. Dari Azhar, Windri, Kania, Zahra, Sinsin mau memberikan tanggapan? Mungkin ada masukan ya. Oh boleh, silahkan Kania. Ya, ini untuk kita semua juga yang akan presentasi ke depannya. Jadi lebih dipersiapkan lagi supaya kita bisa sebagai pendengar ya, supaya kita bisa memahami lebih baik. Yang tadi juga Idoy udah lumayan mengerti, cuman tadi kelihatannya Idoy lebih gugup. Kemungkinan bisa lebih di bawah santai aja gitu. Siap. Lebih enjoy your life. Kayak gitu kan ya mungkin ya? Enjoy. Enjoy, kayak gitu. Siap. Dan menurut saya materi Idoy bagus banget gitu ya, dari konsepnya, dari konsep PPT-nya. PPT, PowerPoint, atau Canva yang dipakai Idoy? Mungkin Canva ya? Gitu.
Itu bagus banget dari gambarnya elegan, dari bentuknya itu elegan banget. Siap. Dan nanti teman-teman bisa belajar lagi ke Idoy gitu ya, minta ajarin, Doy ajarin aku dong gimana cara PPT, dan aku pun pasti minta tolong ke Idoy untuk Doy ajarin buatin Canva ya Doy ya. Jangan nggak mau ya diminta tolong. Silakan teman-teman. Ada lagi yang mau menambahkan? Sambil menunggu, apa dong yang mau kita ini diskusikan? Baik, Kang. Ini mungkin sudah ada jawabannya ya. Silakan. Silakan pertanyaan dari apa? Mungkin dari Sinsin dulu ya. Siap, silakan. Untuk pertanyaan dari Sinsin sendiri, yang dimaksud dari jiwa nutritif itu kan, nah jiwa nutritif atau negatif itu, jiwa nutritif ini tuh disebut dengan jiwa vegetatif juga, yang dimiliki oleh semua tumbuhan dan hewan, dan diturunkan lewat media seksual gitu. Oke. Bagaimana Sinsin? Sudah terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Kembali. Sudah Kang. Terima kasih. Iya, sama-sama Sinsin. Untuk pertanyaan yang Kang Riki, Iya. tentang ini kan GCB, yang rantai agung ciptaan itu. Nah, menurut saya pribadi tentang rantai tersebut tuh maksudnya tuh yang ditanyain tuh apanya ya, hubungan antara GCB dengan Islam gitu. Gini, saya luruskan kembali. Tadi kan ini ya. Dari GCB ini kan ada strukturnya ya. Di paling atas adalah Tuhan, yang paling pertama diciptakan itu adalah malaikat, lalu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Seperti itu. Nah, kalau kita sambungkan, ini ya, kita sambungkan dari agama Islam, karena kita semua di sini Islam ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa di Islam itu Allah menciptakan makhluknya, ada malaikat, ada jin, lalu ada manusia, lalu ada tumbuhan dan hewan. Nah, apa sambungannya ataupun bagaimana sudut pandang Idoy terhadap, menurut saya ini adalah sebuah persamaan ya, persamaan antara GCB dengan sudut pandang Islam. Seperti itu, bisa dipahami? Oh, iya. Mungkin sedikit memahami, tapi mohon maaf jika jawabannya salah. Nggak apa-apa, kita semua di sini diskusi, saya juga karena dasar dari ketidaktahuan. Seperti itu. Silakan. Dalam pandangan Islam, mungkin tentang GCB ini, yang pertama itu kan Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah, itu yang dimaksudkan dari berada di luar piramida dan termasuk dalam piramida itu bahwasanya dia yang Tuhan itu paling berkuasa gitu. Jadi dia yang menguasai seluruh yang ada di bawahnya itu. Dan yang kedua itu malaikat, karena malaikat ini tuh jadi yang dimaksudkan dari malaikat ini tuh mungkin perspektif saya pribadi itu tuh Allah menugaskan kepada para malaikat, dan malaikat ini tuh punya tugasnya masing-masing. Nah, malaikat ini tuh kan mencatat, malaikat itu ada
yang mencatat amal baik dan amal buruk. Memiliki Dan tugas. ya, dan itu kan malaikat ada 10 kalau dalam Islam kan ya. Nah, terus kalau manusia, kita mengapa berada di bawah malaikat, itu dikarenakan kita memang makhluk yang lemah gitu. Nah, namun kita berakal. Di sini, namun kita berakal. Seperti yang sebelumnya Teh Winry jelaskan, bahwa manusia itu adalah animal rasional. Nah, oleh karena itu, manusia berada di bawah malaikat. Namun bukan berarti namun bukan berarti di atas malaikat gitu. Jadi ya, karena di bawah manusia itu kan ada hewan nih. Kalau hewan kan makhluk yang berperasaan namun tidak berakal. Oleh karena itu hewan berada di bawah manusia. Dan kalau tumbuhan itu menurut saya pribadi, karena tumbuhan itu kan salah satu unsur kehidupan gitu. Nah, jadi tumbuhan itu bisa menghidupi kita juga gitu. Nah, terus kalau yang mineral, untuk yang mineral seperti apa ya? Mineral tuh kayak ini kan, kayak batu mulia, logam-logam dan lain-lain gitu kan. Itu tuh dikarenakan itu tuh termasuk dalam karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk bumi gitu, untuk apa sih, senantiasa kalau bahasa senantiasa disyukuri gitu loh mungkin. Jadi kayak apa ya, kalau di Islam tuh apa ya sebutannya, yang sesuatu yang luar biasa tuh, bukan kekuatan magic ya. Yang biasanya itu loh. Mukjizat. Ya betul. Selain mukjizat tuh kayak biasa kita suka tadabur alam mungkin ya. Itu kayak alam batu mulia juga, pokoknya seperti itulah menurut saya pribadi. Dan mohon maaf bila penjelasan saya kurang memuaskan. Bila mana ingin lebih jelasnya, mungkin ada bantuan dari Kang Anto nanti. Sekian dari saya. Apakah sudah paham? Alhamdulillah, Idoy sangat jujur, bagi saya sudah terjawab ya. Intinya dari struktur itu kita kembali lagi dengan adanya bersyukur selagi untuk manusia. Seperti itu, betul ya, Idoy ya? Ya, betul. Strukturnya itu mirip sekali dengan apa yang diajari Islam, yang sudut pandang saya ya. Allah menciptakan tiga makhluk pertamanya, malaikat, jin, lalu manusia, lalu ada makhluk hidup yang lainnya, ada tumbuhan, ada hewan. Dan kembali ke mineral, di sini ada mineral yang dikhususkan untuk kita bisa bersyukur. Kayak gitu mungkin. Idoy, ada lagi yang mau ditambahkan teman-teman? Silahkan. Mungkin cukupkan saja. Cukup, siap. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ida atas presentasinya yang sangat baik dan bagus ini. Kita bisa belajar dari Ida bagaimana cara membuat slide yang baik dan bagus dan rapih. Nanti untuk kurang lebihnya dari kita semua bisa dibenahi lagi, diperbaiki lagi oleh dosen pengampu dari ilmu filsafat, yaitu Bapak Anto. Saya mohon maaf, maksudnya kami menunggu jawabannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.